Ya pemirsa, ada banyak jalan menuju Roma. Pepatah ini berhasil dibuktikan oleh tamu saya kali ini. Dia adalah seorang miliarder muda Indonesia, namun perjalanannya menuju sukses ini sangat dipenuhi dengan tantangan dan rintangan. Jadi dia sempat tidak melanjutkan studi di bangku kuliah, lalu dia juga sempat bertentangan dengan orang tua ketika ingin memutuskan menjadi seorang pengusaha. Namun tidak sampai di situ. Dia tidak menyerah, tekadnya tetap kuat, dan akhirnya kemudian berbekal kegigihan dan kerja keras, dia berhasil menjadi salah satu anak muda sukses di Indonesia. Kira-kira seperti apa kisahnya? Kita saksikan di sini People and Inspiration bersama Rudy Salim. Bagi pecinta mobil mewah, sosok yang satu ini sangat akrab di telinga. Meski muda, Rudy Salim sudah sukses menjadi pengusaha yang bergerak di bidang otomotif. Pria kelahiran 1987 ini lahir dari keluarga dokter. Ia rela meninggalkan bangku kuliah demi membuka bisnisnya sendiri. Merasa tak memiliki minat di bidang kedokteran, Rudy mulai memutar otak dengan berbisnis. Kini atas kerja keras dan keuletannya, selain mobil mewah, dia juga memiliki 13 jenis bisnis dengan total kekayaan mencapai ratusan miliar rupiah. Nah, ini dia. Gimana Mas? Ya, apa kabar? Waduh, luar biasa. Rudy Salim, apa kabar? Baik, Waduh. baik. Udah mampir nih, terima kasih udah mampir. Iya, ya pemirsa. Akhirnya saya ketemu juga dengan Rudy Salim. Dan memang ini waktunya agak sibuk. Sorry banget nih saya ganggu sedikit waktunya. Nggak apa-apa. Oke, siap. Nah kita mau ngobrol dulu. Tadi lagi habis ngecek-ngecek mobil atau Iya, ngecek baru rutin. parkir? Ngecek rutin aja. Ngecek rutin. Baiklah pemirsa, kalau gitu langsung saja kita ngobrol sebelah sana kali ya. Ayo. Iya. Nah, kita akan lihat ada apa saja di sini. Cara, weh, Aventador coy. Oke, siap. Oke, siap. Rudy Salim pemirsa. Bro, nih berarti ini showroom sudah sejak kapan ini? Ini sebenarnya saya baru mulai 2012 Desember, tapi pertama bukan di sini. Jadi buka usaha showroom ini 2012 Desember mulai import mobil. Tapi benar-benar bukanya 2013 bulan Februari atau Maret. Gitu. Oh, oke. Jadi ya sampai sekarang 5-6 tahun ya kurang lebih. Luar biasa ya. Begitu. Siap. Nah, kita mau flashback dulu nih. Awal-awal berkarir sampai sekarang sudah jadi salah satu miliarder muda Indonesia. Waduh. Ampun. Nah, ini awal berkarirnya kalau bisa tahu seperti apa nih, Iya. Bro? Jadi ya keluarga saya dokter, bapak dokter, ibu dokter. Itu jadi mindset mereka anaknya harus jadi dokter. Sebenarnya bukan mindset yang salah. Mungkin kalau saya di posisi mereka juga saya akan berpikir begitu karena mereka cukup sukses di profesi mereka. Jadi saya dipaksa dokter, ternyata kuliah berapa semester nggak bagus gitu Nggak kan. cocok Nggak ya? cocok. Akhirnya dijanjiin, ayo kalau mau kuliah dokter lagi, dibeliin mobil deh. Ya udah kita oke dong, siap kita kuliah lagi dokter. Berarti waktu itu kuliah dokter tahun Tahun 2006 ya. kurang 2006. lebih ya. Oke, siap. Ternyata nggak kelar juga, nggak bisa juga. Akhirnya jadi kelar. dokter overdosis, di drop out. Gitu. Di drop out tahun DO. Di DO. Tapi kita kan keren dikit sebelum DO udah tahu nih, wah ini udah sekian SKS. Sekian semester SKS-nya nggak cukup, saya keluarin surat mengundurkan diri. Jadi belum di DO kita. Jadi lebih elegan lah ya. Lebih kan? elegan dikit. Yoi. Jadi ya udah keluar. Udah, tapi udah dikasih mobil dong. Tapi ya tetap aja karena orang tua saya didikannya lumayan keras. Dia bilang ya udah nggak usah ketemu deh kalau apa nggak mau kuliah nggak mau Bokap apa nyokap gitu. bilang apa waktu itu? Iya, jadi sempat dibilang udah nggak usah ketemu dulu kalau nggak sukses nggak mau kuliah nggak mau apa gitu kan. Nggak usah ketemu, maksudnya ketemu sama mereka? Iya, jadi benar-benar Oh, gitu. dalam tanda kutip diusir kurang lebih seperti itu. Tapi ya didikan yang keras itu ternyata membuahkan hasil. Saya
jual mobil ya ada duit pada saat itu 300-an juta. Oh, itu dari mobil jual yang dikasih orang tua? Yang dikasih. Dijual untuk modal usaha. Pada saat itu saya ngobrol ya, karena ibu saya dokter, pasiennya banyak, saya ngobrol sana sini kira-kira apa, ada masukan main saham ini itu. Akhirnya saya pikir ada microfinance atau pembiayaan tapi pada saat itu semua konvensional. Mereka harus punya toko, ada barang, customer datang beli barang, lalu dengan tempo pembayaran melakukan cicilan. Saya pikir berarti ketemu dengan orang-orang yang memang pemilik bisnis itu, untungnya seperti itu. Yang tidak besar, yang kecil itu ya, pemilik bisnis kecil. Lalu saya pikir pada saat itu, wah kalau bikin toko lagi, sewa ruko dan sebagainya modalnya nggak akan cukup, 300 juta begitu kan. Jadi akhirnya saya coba road to marketnya online. Pada tahun 2009 pada saat itu, jadi setelah kuliah 2 tahunan akhirnya keluar. 2009 saya mulai buka di salah satu forum online. Ternyata responnya bagus. Uang itu dari 300 juta itu kan kita harus beli barang. Barangnya lalu kita berikan kepada customer dengan tempo pembayaran. Dalam 2 minggu aja uangnya habis. Loh? Iya, karena begitu banyak pembelian. Jadi kita beliin handphone. Tapi dibalikin nggak waktu itu? Iya, pada saat itu habis dicicil sama customer kan, karena kan yang penting tempo ada pembayaran. Ya? Iya. Jadi road to marketnya online, microfinance dengan road to market online. Lalu pada saat itu habis tuh 2 minggu, ya nggak bisa belanja, nggak bisa kasih customer ada permintaan beli barang kita nggak bisa. Terus saya gimana buka investasi dengan return yang dijanjikan sekian-sekian, berjalan dengan baik. Akhirnya sebenarnya baru buka showroom itu ya 2012, baru punya uang sedikit, join sama temen, yuk masukin mobil, begitu kan, akhirnya masukin 3 mobil pertama, sampai sekarang akhirnya 30 unit lebih. Oke, tapi dulu yang waktu usaha microfinance itu, pertama kali kepikiran untuk usaha itu karena diracunin oleh teman-temannya ibu tadi? Karena ngobrol, jadi saya cari peluang. Apa sih yang bisa dijadiin kerjaan, karena kan pada saat itu masa krisis saya, dalam arti saya kalau nggak kuliah udah nih, orang tua nggak support apa-apa lagi, cuman ada mobil, bisa ugal-ugalan, bisa pergaulan nggak bener. Tapi ya saya berpikir gimana gitu, bisa usaha apa, ya cari tahu ini, cari tahu itu, sampai akhirnya oh ternyata microfinance ini returnnya lumayan menjanjikan. Cuman ya itu, kalau kita sewa ruko, beli barang, taruh pajang barang kan biayanya mahal, overheadnya mahal, tinggi sekali. Jadi saya buka online dulu, road to marketnya online. Ya, masih muda, bisnisnya udah lumayan banyak. Tadi katanya beberapa soalnya ya kan. Nah, pemirsa tetaplah di People and Inspiration, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Kita sekarang lanjut aja Pak, dalam mobil kita ngobrolnya. Oh boleh dong. Lebih asik nih kayak ngobrol dalam mobil ya kan. Oke. Yo masuk dulu. Lamborghini. Nah kalau yang ini nih Lamborghini tipe apa nih? Ini namanya Aventador S Roadster. Jadi atapnya bisa dibuka. Wih, siap. Ini nggak terbang kan ini? Nggak dinyalain. Siap. Nah, cakep nih. Mas Bro Rudi. Jadi tadi gimana tuh ceritanya sampai akhirnya buka showroom sekarang, itu modalnya gimana? Iya, dari hasil yang microfinance tadi itu, ya jadi dari tahun 2009 ke 2012 sudah mulai ngumpulin uang lah. Udah ada uang sedikit lah, jadi 2012 ya baru mulai usaha gitu. Tapi dari perjalanan waktu dari 2009 ke 2012 itu juga nggak mulus, namanya kita buka usaha baru. Karyawan saya juga cuman 1 orang pada 2009, baru akhirnya 2010, 11, 12 udah 40-an lah pada saat itu. Gitu. Jadi ya ada suka dukanya juga, apalagi kalau di dunia microfinance itu kita perlu data dari customer, karena kan setelah kita kasih barang, customer itu melakukan pembayaran dengan tempo pembayaran bisa 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 10 bulan. Bisa aja nyampe. Betul, bisa 2 bulan terus hilang dan sebagainya. Jadi memang banyak terjadi penipuan, terus pemalsuan data, KTP-nya dipalsuin dan sebagainya. Jadi orangnya sudah kita ACC, barangnya kita kirim, udah pembayaran kedua, dia request lagi barang berikutnya, kita kasih dong, kita kasih karena oh bagus nih bayarnya tepat waktu. Dikasih lagi pas pembayaran kedua, barang kedua udah hilang. Gitu. Jadi ya banyak. Tapi sering banget gitu. Seperti itu ya. Ya lumayan terjadi. Nah itu kita sebutnya non performing loan atau NPL di dalam neraca perdagangan kita. Tapi sering berjalannya waktu ya saya perbaiki sistem karena ya itulah, karena adanya kekurangan jadi diperbaiki. Tapi banyak terjadi, banyak mengalami penipuan gitu kan, banyak ditipu lah istilahnya. Tapi akhirnya bisa ngumpulin juga modal, sampai akhirnya bikin showroom yang isinya waktu itu kalau nggak salah cuma 3 mobil.
Betul. Tapi mobilnya juga wow juga sih waktu itu. Ada apa aja waktu itu? Iya, pada saat itu ya ada Mercy SL 350, ada CLS 350 Itu sama 1,5-an kalau nggak salah harganya. Iya, betul. Sekitar 1,5, satu, terus ada Porsche Cayenne. Pada saat itu belum kena PPNBM, masih 1,8 miliaran. Kalau sekarang harganya 2,9 miliar karena pajaknya naik dan dolarnya naik. Begitu. Jadi ya itulah asal muasalnya Berarti diimpor di bulan Desember. Lumayan banyak dong modalnya waktu itu. Kan udah kerja lumayan lama, udah 3 tahun kerja. Berarti, tapi ada satu berarti kuncinya di sini. Sekalipun mengalami penipuan, ditipu kiri kanan, itu yang paling keren Anda nggak memutuskan untuk menyerah waktu itu. Terus bagaimana cara Anda melangsungkan hidup pada saat itu? Loh ya tentunya Melangsungkan bisnis. tentunya kita nggak semuanya ketipu kan. Memang sering berjalannya waktu kita harus lihat arah arus minat si pembeli, terus kemampuan finansial dia, sama keperluan dia beli barang tersebut untuk apa. Sehingga saya lakukan perbaikan sistem karena perusahaan yang baik itu bukan tersentralistis ke dalam satu individu, tapi dibuat oleh suatu sistem yang bisa dijalankan secara bersama. Dari situ belajar, jadi dari 2009 yang masih berantakan, perbaikan sistem dan akhirnya menjadi lebih baik. Dengan perbaikan sistem itu tentunya ya perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, jadi udah nggak ditipu-tipu lagi. Nah itu kan secara teknis ya. Kalau secara mental gimana cara Anda untuk nguatin mental untuk keep fighting gitu? Nah, Gimana? secara mental itu kan pada masa itu saya benar-benar berusaha sendiri dan masa krisis dalam kehidupan. Justru keputusan yang diambil ketika masa krisis dibandingkan keputusan diambil pada masa comfort atau masa nyaman itu berbeda. Ketika masa krisis kita jadi lebih kritis dalam berpikir, kita jadi dapat menemukan solusi dalam masalah, dan kita justru jadi lebih pinter, jadi lebih bisa mencari jalan keluar dan lebih bisa menghadapi masalah yang ada. Ya pada saat itu ya jadi lebih berpikir gitu. Sedangkan kalau masa comfort ya udah santai-santai aja. Nah maka di dalam perusahaan saya selalu mengeluarkan target-target tertentu, memberikan krisis virtual supaya bisa terus bergerak maju dan bisa selalu berinovasi. Ya bisa lebih apa ya, termotivasi lagi gitu ya Iya, untuk kalau bergerak nggak kita udah nyaman, lebih keren udah lagi. berasa puas dan sebagainya, justru pada saat itulah kita jatuh. Kenyamanan yang membunuh sebetulnya. Betul. Siap. Saya mau buat lagu nih. Asik. Ntar lagi kita putar lagunya. Loh. Ya pemirsa, tetaplah di People and Inspiration. Usai jeda berikut kami akan segera kembali di segmen terakhir. Nah jadi ini di Ya, ini ruangan ini khusus 2 mobil hypercar. Oke. Karena di depan supercar semua, kalau ini hypercar. Hypercar Hypercar. itu yang harganya biasanya udah di atas 30-40 miliar. Oh. Gitu. Jadi biasa diklasemenin dari harga dan dari cc dan atau dari horsepower. Ini udah 1001 horsepower, yang ini hampir 900 horsepower. Oh, jadi ini dipisahin karena memang paling mahal ya. Iya. Kalau yang ini berapaan ini? Ini 90. 90M. Iya, ini Oke, 64. siap. 64. Ada yang beli? Ini kan Mas mau beli. Oh iya, kita tinggal tanda tangan ya. Amin. Oke, Mas Bro Rudy. Iya. Jadi kita ngobrol lagi setelah akhirnya menjadi seorang entrepreneur waktu itu kan. Ya. Setelah konflik sama orang tua, akhirnya jadi entrepreneur dan kemudian setelah mengalami penipuan dan lain sebagainya, endingnya sukses, happy ending. Enggak lah, belum sukses amat. Udah Gini-gini aja. lumayan ini mah, ya kan? Salah satu miliarder muda di Indonesia. Terus apa respon orang tua? Orang tua ya biasa aja ya, nggak pernah ya hahe gimana, jadi masih lihat biasa Apresiasi aja. gitu nggak sih? Dia bilang, wah seneng banget ya kamu hebat. Orang tua Apresiasi. saya yang tipe ya biasa aja gitu, nggak terlalu gimana amat. Tapi intinya mereka oke lah ya kalau misalnya Anda berwirausaha. Ya udah nggak masalah, dan ya bersyukur mungkin karena saya bisa juga jalanin hidup begitu. Jadi ya sampai di situ udah. Asik. Oke. Nah jadi sekarang kan dari usaha microfinance, terus akhirnya buka showroom seperti ini dan beberapa usaha yang lainnya. Ada mimpi-mimpi lain mungkin yang lagi mau dikejar? Mimpi lainnya sih ya semoga perusahaan saya bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat secara umum, dan tentunya ada kemajuan di bidang-bidang yang saya pimpin di negara ini, misalnya dunia otomotif, semoga bisa dikenal di dunia bahwa ternyata dunia otomotif Indonesia nggak ketinggalan seperti di Dubai, nggak ketinggalan seperti di Monaco dan sebagainya. Kita juga ada hypercar, kita juga pantas untuk dipandang. Jadi supaya orang luar itu nggak lihat Indonesia itu cuman kemiskinannya tinggi, kelaparan dan sebagainya.
Jadi semoga bisa memberikan suatu PR yang baik di dunia internasional, di dunia otomotif ini bahwa oh Indonesia top juga ternyata gitu. Ya itu menunjukkan bahwa arah arus politik Indonesia udah lebih baik, ekonomi Indonesia juga udah lebih baik. Jadi negaranya juga aman, nggak ada kerusuhan, barulah hypercar dan supercar muncul kan indikator awalnya begitu. Ya saya harap sih begitu. Jadi bisa memberikan nilai-nilai positif untuk negara kita di mata internasional juga. Keren, siap. Nggak mau coba bidang usaha lain? Ini kalau udah tampang sih udah kayak musisi nih, ya kan? Mau jadi musisi mungkin? Saya mau jadi pelawak Oh, sebenarnya. ngalahin Sule ntar sama Andre. Oke, atau jadi aktor mungkin ya kan? Waduh. Dari tampan nih udah 11-12 sama Wolverine. Jadi pohon, kalau nggak jadi rumput boleh saya. Saya udah bikin film juga sama Raffi, udah 9 Oh iya, film. udah sempat bikin film juga. Sekarang udah 9 film dan masih ada 5 film yang akan datang ke depannya. Wih, Gitu. siap. Jadi Genre Oh, banyak horor, ada komedi, ada romantis komedi, campur-campur. banyakan komedi. Banyakan Pas horor, nih kayaknya banyakan jadi. horor. Oh, iya. Iya. Kalau butuh cast untuk hantunya bisa hubungi teman-teman. Oh iya, siap. Anyway, Mas Rudi, ini jadi ada banyak nih teman-teman muda yang lagi nonton sekarang, Iya. dan mereka terinspirasi dengan karir Anda, masih muda, masih ya 30 something ya kan? Iya. Masih Sebenarnya saya mulai usaha umur 23. 23. Iya, kurang lebih 23. Sekarang saya umur 19. Turun berarti ya, mundur gitu ya. Mundur. Oke, selalu dah. Siap. Kalau gitu saya berarti 18 harusnya. Enggak deh. Anyway, terus bagaimana? Apa yang ingin Anda sampaikan ke teman-teman mungkin yang terinspirasi dengan apa yang ingin mengikuti jejak Anda sebagai seorang sebenarnya entrepreneur? menurut saya kunci kesuksesan itu adalah key of success. Gimana? Kunci kesuksesan adalah key of success. Ya, iya, oh iya benar ya. Oke. Water Jadi is air. iya, water is air. Betul. Enggak, jadi ya there is no substitute for hard work. Tidak ada pengganti untuk kerja keras. Tidak mungkin orang malas bisa menghasilkan suatu hal yang baik. Tidak mungkin kerja keras juga menghasilkan suatu hal yang buruk. Jadi apa yang saya capai ini tentunya dengan kerja keras saya dan tim dan seluruh partner dan karyawan saya semua. Tidak mungkin bisa dikhianati dengan kerja malas-malasan. Jadi bagi anak-anak muda yang mau mulai usaha dan sebagainya, ya jangan main game terus. Kalau memang mau usaha, mulai apa aja dicari, mulai belajar dari Google, mulai belajar cari inovasi baru, mulai coba cari peluang dan sebagainya. Karena dari situ baru bisa membuahkan hasil, tidak bisa dengan bermalas-malasan. Sedap, Itu keren. Jadi hasil tidak akan pernah mengkhianati proses, ya kan? Betul. Jadi sebetulnya tantangan boleh ada, ditipu berkali-kali boleh, tapi satu kuncinya jangan pernah menyerah, maju terus, ya kan? Iya. Terima kasih, Mas Rudi. Terima Tetap kasih. berinovasi, lakukan yang terbaik buat Indonesia. Maju terus, Mas Bro. Mantap. Siap. Oke, ini jadi kita tanda tangan nih. Oh iya, langsung bawa pulang.